bebaskan diri dari keinginan dunia. Keinginan duniawi, 3 godaan besar, batu menjadi roti, egoisme pribadi. Tadi saya mengatakan ada juga pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, benderanya itu melayani Tuhan, tapi sebenarnya di sininya itu melayani diri sendiri, melayani diri sendiri, keadaan dirinya. Ada seorang ibu yang sehabis kerja itu mesti ke gereja, bersih-bersih, pastoral, gereja, nanti sampai sore. Ya. Saya itu malah curiga, kok tidak pulang ke rumah tapi kok malah ke pastoral. Nek mau senang sama aku ya tidak mungkin. Yang satunya sudah tua tidak mungkin. Lalu saya tanya sama Romo itu kenapa kok gua tidak tahu itu. Lalu saya bilang gini sama ibu itu, Bu, mohon ya kalau habis kerja sebaiknya pulang rumah dulu, baru nanti kalau mau bersih-bersih gereja monggo, tapi jangan sendiri, ya, baiknya sama yang lain. Wah, saya Romo masih muda baru datang ke sini, saya langsung bilang, wah. Ya memang kalau ibu-ibu begitu saya wajar. Nah menurut psikologi ibu-ibu itu, perempuan itu setiap hari minimal 20.000 kata, itu kalau perempuan. Menurut psikologi ya. Kalau laki-laki cuma 7.000 ya. Maka hantu itu banyak yang perempuan juga. Oh iya. Mak mampir ini pelek, suster misok, putih anak, sundel bolong. Karena banyak kata-kata itu banyak yang jadi hantu. Itu loh di sana, di sini ya. Mungkin lebih banyak. Oh saya dimarahi, tetapi kemudian sekitar 3 hari suaminya datang ke gereja. Romo terima kasih ya, istri saya sekarang mau pulang. Ternyata dia bersihkan gereja untuk pelampiasan karena berkelahi sama suaminya. Jadi bendera itu melayani, tetapi bongkote itu lain, ya, bongkote lain. Hubungan baik Allah. Kalau mau melayani Tuhan, jangan mencari popularitas. Jangan mencari popularitas. Supaya pengen banyak dipuji, supaya banyak pengen dikenal orang. Itu wilayahnya Tuhan, ya. Berkahnya Tuhan sendiri. Dan jangan pernah berpikir mengenai harta, ya. Jangan pernah berpikir mengenai harta. Banyak orang yang maaf ya, mencuri uang gereja itu hancur. Entah curi kulit, entah apa pembangunan atau apa, hancur hidup. Saya menyaksikan sendiri ya, peristiwa-peristiwa seperti itu dari berbagai macam gereja. Hancur. Karena itu memang hanya Tuhan. Tetapi kalau saya mengatakan jangan pernah mencuri serupiah pun milik Tuhan. Maka kadang-kadang saya kalau di Kalimantan itu, saya itu pergi ke Kalimantan. Waktu itu kan saya kan tidak punya nomor rekening. Ada seorang ibu bilang, Romo, nanti kalau saya bantu Romo di Kalimantan, gimana Romo? Romo minta nomor rekening. Aku tidak punya nomor rekening. Lah nanti kalau aku bantu gimana? SGMPD nanti Gusti paling dalan. Ibu itu mengatakan, loh Romo, cara Tuhan itu ya Romo harus buat rekening. Tapi saya kan buta dalam hal seperti itu. Lalu baru kemudian suatu ketika ibu itu mengatakan, Romo, aku minta doa ya Romo. Romo kapan kesini ya? Oh ya baik ya,
ya pas saya ke situ, Romo, loh ini saya sudah di rumahmu, saya baru di bank ini loh Romo kesini ya. Ternyata setelah ke situ, Romo ini tanda tangan sudah tak buat ke nomor rekening. Ini nanti untuk Romo di Kalimantan. Oke. Terus dari saku-saku itu di Maluku, saya ke Kalimantan itu bawa uang 70 juta. Tapi langsung tak belikan tanah 65 juta. Karena saya pikir nanti saya di sini 2 tahun paling lama untuk kenang-kenangan untuk gereja di sana. Yang sekian juta tak belikan kayu ulin nanti kalau untuk pembangunan. Ternyata itu titik Tuhan menginvestasikan sehingga ketika saya di sana itu bisa bangun 3 gereja, sekolahan, kemudian aula, bisa beli tanah. Ya, dari Solo dan dari Semarang. Ibu. Bapak-bapak juga. Karena ibu mau mengatakan itu izin suami dulu. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya tidak ingin mencuri serupiah pun milikmu itu. Ya. Maka kalau saya bilang, Tuhan, aku pengen itu aku uang sudah habis. Tapi orang sini butuh sekolah loh Tuhan. Gimana Tuhan? Bunda, tolonglah Bunda, ini kan proyekmu Bunda. Kalau ini tidak selesai, yang malu kamu loh Bunda. Oh, beri. Iya. Setiap kali begitu, ngancem Bunda Maria saya. Terus Rosario 3 peristiwa itu terus ngancem Bunda. Bukan untukku sendiri Bunda, tapi untuk kemuliaan putramu dan juga untuk keselamatan orang di sini. Diberi terus. Dan saya begitu terharu ketika pindah dari Madang itu. Umat sudah ternyata mengumpulkan dana 1 box sambil nangis, Romo ini untuk Romo, tidak tahu isinya berapa dari umat untuk Romo. Saya mengatakan karena Romo sudah bekerja keras di sini. Saya mengatakan yang bekerja keras bukan saya, tapi Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Karena saya betul, saya merasakan itu. Maka ini silahkan dipakai untuk kepentingan umat sini. Pak Bunda yang pengen pada mensiun saya. Ternyata yang sudah umur dan enggak itu beda. Kalau dulu di Solo ada yang begitu tuh modus. Jadi setiap kali ada Romo pindah, gimana Romo mau pindah? Mampu. Saya mulai tahu suatu ketika saya mau pindah, ini juga mesti nanti saya mau diambung ini. Betul, begitu keluar dari sakristi, ibu itu Romo putih nek pindah terus jemplok terus putih Romo. Apa sing nganggur? Tapi saya masuk lagi sakristi, Romo. Itu ibunya mengatakan, Romo kurang ajar tenang. Kasih pengertian. Itu modus dia. Melayani jangan pernah untuk egoisme pribadi, ya kenyamanan pribadi. Jangan pernah untuk mencari popularitas. Jangan pernah untuk yang namanya hancur pasti, ya, hancur. Kalau sudah seperti itu nanti masuk dalam godaan sirik, ya, masuk godaan sirik. Penggenapan